apa kabar? Piye kabare? Kenalin, nama aku Emira Agin. Aku dari Prodi Desain Furnitur Polifurneka tahun 2019. Oke, gimana nih para adik-adik mahasiswa baru? Penasaran gak sih ada apa aja di dalam Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Gendal? Atau mungkin kalian juga penasaran gedung-gedung apa aja yang dimiliki oleh Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Gendal? Maka dari itu, hari ini aku akan mengajak kalian untuk virtual kampus dan mewawancarai ketua hima dari setiap prodi yang dimiliki oleh Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Gendal. Nah, yuk tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, yuk ikut aku. Selamat datang di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, salah satu politeknik di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan telah terakreditasi B. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal terus melakukan pengembangan guna memfasilitasi dan menunjang kegiatan belajar mahasiswa. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal memiliki laboratorium gambar, laboratorium komputer 1 atau Lab Comac, laboratorium komputer 2 atau Lab Comdel, ruang kelas dengan fasilitasnya lengkap dan nyaman. Selain itu, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal telah memiliki 2 gedung workshop, di mana dalam gedung ini, mahasiswa memahami lebih lanjut mengenai pengolahan kayu serta pengoperasian mesin. Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur, dan Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Untuk lebih jelasnya mengenai masing-masing program studi di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, yuk sama-sama kita saksikan wawancara saya dengan para ketua himpunan mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Nah, sekarang saya ada di samping dari Ketua Himpunan Mahasiswa dari Prodi Desain Furnitur, yaitu Mas Reza Afandi atau biasa dipanggil Mas Reza. Silakan Mas Reza untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Afandi, saya dari Prodi Desain Furnitur, asal saya dari Demak. Oke, menurut Mas Reza nih, apa sih Prodi Desain Furnitur itu di Polifurneka? Untuk desain furnitur adalah program studi satu-satunya di Indonesia desain yang berfokus pada furnitur. Nah, mungkin dari teman tahunya tuh arsitek, desain interior, dan desain produk. Lalu apa yang membedakannya? Kalau arsitek tuh yang membangun gedungnya, kalau desain interior yang menata ruangannya, kalau desain furnitur kita itu yang membuat atau yang mengisi di dalam ruangan tersebut. Di dalam desain furnitur kita tuh mempelajari adanya ergonomi. Ergonomi itu membahas tentang kenyamanan sebuah produk saat digunakan. Lalu ada estetika bentuk. Estetika bentuk tuh mempelajari bagaimana cara kita menilai sebuah keindahan pada bidang furnitur. Lalu ada aplikasi desain. Aplikasi desain itu membahas bagaimana cara kita menyajikan sebuah gambar yang menarik seorang customer. Oke, jadi di Prodi Desain Furnitur ya Mas Reza ya? Iya. Apa sih alasan untuk para calon mahasiswa baru nih buat tahun depannya untuk bisa masuk ke Prodi Desain Furnitur itu? Kalau menurut saya prospek kerjanya itu sangat bagus, peluangnya sangat bagus. Mengapa? Seorang desainer tuh menjadi otak jalannya sebuah produksi. Tanpa seorang desainer, produksi tidak akan jalan. Jadinya setiap industri mebel pasti membutuhkan seorang desainer. Dan sesuai dengan kurikulum dari Polifurneka bahwa setiap tahunnya kita akan ada program magang. Di dalam program magang tersebut ada jenjang karirnya. Tahun pertama kita sebagai drafter,
tahun kedua sebagai asisten desainer, tahun ketiga sebagai desainer muda. Iya. Nah, untuk fasilitasnya sendiri sih, di Politeknik Industri Furnitur ini udah mendapatkan apa aja nih untuk prodi desain furnitur? Sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Kalau yang dipelajari dalam desain furnitur ada gambar teknik biasanya kita lakukan di lab gambar. Terus ada aplikasi desain tuh kita mempelajari di sana 3D Max, 3D AutoCAD, SketchUp, Lumion. Nah, tentunya membutuhkan komputer dengan spek tinggi. Dari Polifurnika sendiri sudah menyediakan komputer yang spek tinggi, yaitu contohnya Mac. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini nih. Kan berarti Mas Reza sekarang sudah menjadi mahasiswa di semester 5 ya? Iya. Oke. Jadi selama semester 5 ini dari semester 1 sampai semester 5 tuh Mas Reza tuh udah mendapatkan apa aja nih di Polifurnika? Alhamdulillah ya. Kalau di Polifurnika tuh ilmu yang diajarkan tuh sejalan dengan ilmu yang ada di industri. Jadinya apa yang kita terapkan di industri itu asalnya ilmunya dari Polifurnika, jadi sangat bermanfaat. Nah, dari buktinya dari teman kita tuh alhamdulillah ada yang sudah membuat produk. Itu ilmunya dari kita belajar sampai semester 5 di Polifurnika. Dan produk tersebut tuh udah dibawa kemana-mana ikut pameran. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya Mas Reza. Oke, teman-teman, kita ke ketua hima dari prodi yang lainnya ya. Yuk kita lihat ke prodi mana kita akan ke sana. Oke, yuk. Nah, jadi sekarang saya udah ada di samping perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Industri Furnitur. Nah, di sini ada Mbak Rizky Amalia yang biasa dipanggil Mbak Lia. Oke, Mbak Lia, silahkan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Oke, Mbak Lia. Menurut Mbak Lia nih, Prodi Manajemen Bisnis Furnitur di Polifurnika tuh kayak gimana sih? Ya, Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur di Polifurnika ini merupakan prodi manajemen yang ada satu-satunya di Indonesia yang mempelajari mengenai manajemen yang berfokus pada industri furnitur. Jadi kita tidak hanya mempelajari tentang ilmu manajemen secara teori saja, secara umum, tapi kita lebih berfokus pada industri furnitur yang ada di Indonesia. Oke. Nah, untuk para calon mahasiswa baru nih 2 tahun depan, alasan mereka supaya memilih manajemen bisnis furnitur di Polifurnika tuh apa sih, Mbak? Ya, prodi manajemen bisnis industri furnitur sendiri di Polifurnika ini sangat menarik ya, karena kita di sini mempelajari mengenai manajemen di bidang furnitur, dan juga kita juga mempelajari mengenai ilmu desain dan ilmu teknik produksi. Jadi di sini kita tidak hanya mempelajari ilmu manajemen, kita juga harus menguasai ilmu desain dan ilmu produksi, sehingga kita dapat mengerti mengenai proses produksi dari awal sampai akhir di bidang furnitur. Oke. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari Prodi Manajemen Industri Furnitur di Polifurnika tuh apa aja sih, Mbak Lia? Ya, untuk fasilitas yang didapatkan untuk Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur sendiri, untuk pembelajarannya kita biasanya menggunakan ruang kelas, di situ sudah cukup nyaman. Kemudian kita juga menggunakan lab komputer di mana kita dapat mempelajari tentang basis data, pengolahan data. Kemudian untuk lab gambar kita juga bisa menggunakan untuk praktik gambar kerja manual. Kemudian kita juga ada workshop, kita menggunakan workshop untuk mata kuliah tertentu seperti pengetahuan mesin dan alat manual. Oke. Nah, Mbak Lia, untuk prodi teknik dan prodi desain itu kan semuanya kan ada kayak prakteknya gitu kan. Nah, di manajemen itu tuh ada kayak prakteknya nggak sih? Dan kalau ada prakteknya apa aja tuh di prodi manajemen? Ya, tentu saja di Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur sendiri itu pasti ada praktiknya, apalagi di kampus Polifurnika ini disiapkan untuk lulusan yang siap kerja. Jadi kita di sini juga pasti ada praktik di mata kuliah tertentu. Seperti kita masuk ke workshop itu di mata kuliah pengetahuan mesin dan alat manual. Di situ kita mempelajari mengenai
mesin-mesin produksi, kemudian kita mempelajari mengenai proses produksinya juga, kemudian kita di situ ada mata kuliah pengetahuan bahan, kita di situ mempelajari mengenai jenis-jenis kayu yang nantinya akan digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada juga praktik di lab komputer. Lab komputer biasanya di situ kita melakukan praktik mengenai basis data, pengolahan data seperti itu. Kemudian kita juga melakukan praktik gambar kerja secara digital. Kemudian untuk lab gambar kita juga menggunakannya. Itu biasanya kita menggunakan untuk praktik gambar kerja manual. Nah, kita udah sampai di pertanyaan yang terakhir nih, Mbak. Ini pertanyaan yang banyak banget teman-teman itu tuh pada tanya, yaitu soal prospek kerja. Jadi, prospek kerja dari manajemen bisnis furnitur itu tuh apa aja sih, Mbak Lia? Ya, jadi prospek kerja dari manajemen bisnis industri furnitur itu sendiri nantinya kita akan mampu untuk melakukan administrasi perkantoran, personalia, pemasaran, logistik, dan keuangan. Nah, pada tahun-tahun berikutnya kita tentu akan berkembang. Nantinya kita akan dapat melakukan fungsi dari manajemen itu sendiri, kemudian kita juga akan dapat melakukan perencanaan dan pengolahan dari bidang-bidang manajemen tersebut. Oh, gitu. Oke, terima kasih waktunya Mbak Lia. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mewawancarai Ketua Hima dari Prodi yang terakhir, yaitu Prodi Teknik. Oke, yuk kita ke Prodi Teknik dulu. Oke, jadi sekarang kita udah ada di workshop. Nah, kalau di workshop identik sama Prodi Teknik nih. Jadi di sebelah aku ini udah ada Ketua Himpunan Mahasiswa dari Prodi Teknik, yaitu Mas Gilang Rifki Syahputra atau biasa dipanggil Mas Gilang. Silakan Mas Gilang memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan dulu. Nama saya Gilang Rifki Syahputra. Saya di sini selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Produksi. Sekian dari angkatan semester 4. Oke, Mas Gilang. Jadi menurut Mas Gilang nih, Prodi Teknik di Polifurneka itu kayak gimana sih, Mas? Jadi teknik produksi itu adalah salah satu jurusan yang ada di Polifurneka yang berfokus untuk mempelajari segala sesuatu yang terjadi di proses produksi furniture. Mulai dari awalnya itu adalah kayu log, dari kayu utuh, lalu kita olah di pembahanan, lalu menuju ke proses produksi hingga menjadi furniture yang siap kita jual kepada customer. Dan nggak cuma itu, kita juga mempelajari banyak hal. Semisal kita juga mempelajari dari manajemen, lalu juga mempelajari tentang gambar-gambar desain yang nanti akan berguna saat kita menggambar gambar kerja. Jadi seperti itu, kurang lebih gambaran tentang teknik produksi. Oke. Jadi buat adik-adik calon maba nih di tahun depan nih, menurut Mas Gilang itu alasan supaya adik-adik maba biar masuk ke Prodi Teknik itu kayak gimana sih, Mas? Oke, alasan kenapa maba harus pilih teknik produksi? Yang pertama itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi di bidang furniture itu semakin lama semakin naik. Jadi membuka banyak lapangan kerja gitu ya. Nah, itu semakin banyak dibutuhkan pekerja-pekerja atau tenaga kerja yang untuk menyuplai kebutuhan dari perusahaan. Karena itu teknik produksi sangat diperlukan untuk menyuplai kebutuhan dari industri tersebut. Karena itulah dari lapangan pekerjaan kita sangat terbuka luas. Jadi lulusan dari teknik produksi akan menyebar secara merata. Jadi lapangan kerjanya itu untuk beberapa tahun ke depan saya kira nggak terbatas di suatu tempat, bisa di seluruh Indonesia juga. Lalu yang kedua, kita memiliki beragam fasilitas yang bisa mendukung pembelajaran kita. Semisal dari workshop ini, bisa kita lihat di belakang, ini sangat-sangat mendukung dari pembelajaran kita. Mulai dari pembahanan sampai ke finishing nanti di sebelah sana. Jadi itu sangat mendukung pembelajaran kita. Lalu yang ke selanjutnya, itu dari staff-staffnya itu juga sangat mendukung. Jadi ketika kalian kegiatan pembelajaran itu sangat nyaman karena kalian dipandu langsung oleh para ahli. Jadi dosen mulai dari dosen sampai ke pendamping di workshop itu dari ahlinya, dari orang-orang praktisi ya. Nah, jadi ketika kita menyerap ilmu itu langsung dari ahlinya. Jadi bukan ilmu yang main-main. Jadi bisa langsung kita terapkan yang sesuai dengan
kebutuhan di industri. Jadi kurang lebih seperti itu kenapa kalian harus memilih teknik produksi. Oke. Udah menjabarkan banyak banget nih alasan-alasan supaya kalian masuk ke prodi teknik. Nah, tentang alasan-alasan selanjutnya nih, fasilitas yang didapatkan oleh prodi teknik. Apa aja itu, Mas? Oke. Berbicara tentang fasilitas ya. Fasilitas utama yang kita unggulkan itu yang pertama jelas adalah workshop. Kalau kami di teknik produksi, kami sering menyebutnya base camp atau rumah kedua atau rumah ketiga. Karena kita di sini menghabiskan seharian penuh atau kurang lebih kita karena D3 kita menghabiskan 3 tahun kurang lebih 80% di workshop. Jadi kami sering menyebutnya base camp atau rumah kedua. Karena di sini kita memiliki fasilitas yaitu berupa mesin-mesin yang canggih, mulai dari mesin dasar, mesin untuk pembelajaran dasar, sampai ke mesin-mesin yang memang diperuntukkan untuk mass product. Jadi itu sangat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dari industri furniture. Jadi ketika nanti kita langsung turun ke industri, kita nggak kaget dengan mesin-mesin yang ada di industri. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah berbicara tentang tools atau alat bantu. Kita di sini punya alat bantu yang sangat lengkap, mulai dari handbore atau alat-alat tangan seperti itu, kita sangat lengkap. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan dalam praktikum, itu kalian memiliki alat bantu yang sangat-sangat berguna untuk menunjang pembelajaran kita. Jadi kalian nggak akan merasa kesulitan secara terus-menerus. Terus yang selanjutnya itu adalah mungkin lab gambar itu ya, walaupun kita nggak terlalu banyak memakai, itu juga mendukung kita dalam pembelajaran berupa gambar, karena itu gambar dasar itu adalah dasar dari semua teknik ya. Itu kita gambar manual ataupun gambar nanti mungkin kedepannya ada gambar 3D, itu bisa kita gunakan. Terus yang selanjutnya, fasilitas yang selanjutnya itu adalah bahan. Bahan yang kita miliki itu banyak sekali ya, mulai dari kayu jati, kayu sengon dan segala macamnya. Itu diperuntukkan untuk praktikum. Jadi ketika nanti dosen ingin menggunakan kayu-kayu yang spesifik, itu kita langsung ada. Jadi tidak menghambat dari proses pembelajaran. Seperti itu untuk fasilitas yang kemungkinan kita miliki. Semoga kedepannya kita akan menambah terus fasilitas supaya mendukung pembelajaran dari mahasiswa teknik produksi. Amin. Oke. Tadi kan kita udah ke prodi desain, prodi manajemen, itu aku udah tanya banyak banget, dan ini salah satu pertanyaan yang juga mungkin sangat ditanya oleh para mahasiswa baru nih. Tentang magang nih, Mas. Magang itu kayak gimana sih, Mas, pengalamannya? Ceritanya coba dong. Oke, tentang magang ya. Aku baru magang 1 kali di semester 2. Jadi kalau di Politeknik itu kita magang setiap 2 semester ya, atau 1 tahun. Jadi setiap tahun itu kita melakukan magang. Kalau berbicara tentang pengalaman magangku itu sangat-sangat berarti ya. Karena dulu aku di semester 2 itu istilahnya belum mengenal lebih banyak tentang furniture ya. Karena terus aku dimasukkan ke perusahaan. Di sana ternyata banyak sekali yang bisa aku pelajari. Terutama di teknik produksi ya, itu banyak sekali, mulai dari pembahanan dan segala macamnya yang ternyata yang dilakukan di workshop ini atau di teknik produksi ini cuma beberapa kecil saja yang nantinya ada di perusahaan gitu. Jadi ketika kalian ke sana ya awalnya kaget, wah kok gini. Tapi lama-kelamaan ternyata ilmunya banyak sekali. Lalu ketika kembali kita merasa istilahnya lebih berilmu, kita lebih fresh dalam menjalankan suatu. Semisal kita praktik, oh kita sudah pernah melakukan ini. Jadi ketika nanti ada problem, kita sudah tahu nih cara ngatasinnya karena kita pernah mengalaminya di perusahaan. Menurut saya pengalaman magang ini memang sangat-sangat diperlukan, apalagi untuk teknik produksi. Karena percuma kita cuma praktik tapi tanpa menerapkannya di perusahaan gitu ya. Lalu gimana ya? Untuk perasaan sendiri, saya sangat senang karena ya ilmunya nambah aja sih. Oke, terima kasih Mas Gilang atas waktunya pada hari ini. Oke, tadi kita udah ngawancarai dari prodi manajemen, prodi desain.
Nah, gimana? Kalian jadi tahu kan apa aja isi dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Sebagai penutup, aku mau mengucapkan selamat untuk para mahasiswa baru yang telah menjadi mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Tetap semangat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.